Tapi mohon maaf, sebelumnya Bang Andi ini kan rasanya pernah di Golkar juga ya? Setelah Patriot. Oh, setelah Patriot, Setelah Patriot. oke. Itu kan kemarin sempat itu juga dinamika politik itu luar biasa, termasuk yang dialami Bang Andi sendiri di Partai Gerindra gitu. Itu kan banyak waktu itu tuh asumsi atau wacana yang berkembang di masyarakat gitu. Kalau Andi Harun sudah dipecat nih dari Gerindra gitu. Namanya pemecatan dan tidak ada masalah karena begitulah di politik. Kadang-kadang ada kejutan yang tidak kita sangka-sangka. Ini kan Bang Andi sama Pak Saiful Juri ini dihadapkan dengan kotak kosong. Bolehkah dibuka sekarang strateginya menghadapi kotak kosong itu seperti apa? Kalau boleh saya bersumpah ya, demi Allah saya nggak pernah punya sedikit pun pikiran, apalagi desain rencana untuk kotak kosong. Oke. Tolong dong pesan Abang untuk pemuda-pemuda ini, untuk kelompok muda ya yang ingin menjadi pemimpin. Apa nih kiat-kiatnya buat mereka? Kita jangan sampai merasa kuat padahal kita sesungguhnya rapuh. Itu yang saya sebut dengan illusion of strength. Pak Wali Kota, terima kasih banyak. Saya terima kasih loh waktunya. sama Busam ID ini, luar biasa media ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu media alternatif utama bagi seluruh masyarakat Kaltim, tidak hanya di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busam ID, senang sekali saya Tri Wahyuni bisa kembali hadir dalam podcast Ngobrol Politik. Dan pada siang hari ini yang membuat suasana semakin istimewa karena saya telah bersama seorang kepala daerah yang selama ini sangat gencar melakukan gebrakan-gebrakan untuk pembangunan, untuk perubahan-perubahan kota. Di mana beliau ini selama ini cukup berhasil dengan beberapa program unggulan dalam hal pengendalian banjir, probebaya, termasuk penciptaan 10.000 wirausaha baru. Dan kita langsung sapa saja, beliau adalah Bapak Dr. Haji Andi Harun. Selamat siang Pak Wali Kota. Nggak ketuaan ya? Oh, selamat baik. siang. Kalau gitu saya boleh panggil Bang nggak? Boleh. Oh siap, saya panggil Bang Andi aja ya, supaya lebih cair gitu. Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik. Bang Andi, mungkin kalau nama Bang Andi ini sebenarnya kalau secara luas mungkin masyarakat sudah sangat mengenal ya di tingkat provinsi, apalagi kota Samarinda gitu. Tapi tidak afdol kalau Bang Andi sendiri belum menceritakan secara langsung sebenarnya Bang Andi ini latar belakangnya seperti apa sih sebelum terjun di panggung politik. Karena kita tahu bahwa Bang Andi Harun ini sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita flashback, beliau ini sering gonta-ganti baju politik gitu. Sering gonta-ganti baju parpol. Nah ini. Kemudian beliau juga pernah duduk sebagai legislatif selama 3 periode di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah Bang Andi, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke masyarakat sebenarnya latar belakang atau sebelum Bang Andi menapak dunia politik seperti apa gitu. Atau perjuangan Bang Andi untuk hingga sampai sekarang ini dinamikanya seperti apa sih gitu. Ya kalau ceritanya panjang banget. Ketertarikan saya pada dunia aktivis itu mulai terasa sejak SMP. Ya SMP, oke. Saya SMP kelas 2 udah memimpin organisasi ekstra setingkat kabupaten gitu. Lalu kemudian SMA, perasaan dan jiwa aktivisnya itu makin tebal dan mulai tidak lagi satu tapi 2, 3 beberapa organisasi aktivis yang saya tempat di mana berkiprah. Seperti apa itu? Organisasi apa itu?
Ya udah mulai di Pramuka, Hmm, di Palang Merah, oke. kemudian di organisasi OSIS sendiri, dan udah mulai terlibat eh, di dalam pertukaran-pertukaran pelajar, Mhm. aktif di berbagai organisasi sosial, Oke. kemudian juga mulai terlibat pada aktivitas sosial masyarakat, misalnya Hmm, kebencanaan, oke. advokasi pada masyarakat rentan, Mhm. masyarakat Itu saat termargin. kuliah ya, Bang ya? Mulai SMA Oh, mulai sebenarnya. SMA, oke. Kemudian masuk kuliah, langsung dipercaya memimpin organisasi tingkat kota, Mhm. tingkat provinsi, lalu kemudian organisasi internal mahasiswa sendiri, organisasi Mhm. kampus. Kemudian mulai terlibat atau mulai melibatkan diri Mhm. dengan apa pertengkaran-pertengkaran akademik, Oke. pertengkaran-pertengkaran soal isu sosial dengan mahasiswa lintas provinsi, mulai mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Oke. Contohnya kalau tingkat internasional sampai di Saya misalnya kegiatan pernah apa ke itu? kegiatan PBB, Oh. eh, membicarakan tentang eksistensi pemuda dalam hal penguatan demokrasi dan afirmasi kita pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan Oke. sosial. Tetapi pada akhirnya di kampus saya memilih dua jurusan yang sedikit berbeda. Satu Mhm. eksat, yang kedua hukum. Di mana itu, Bang? Saya kuliah Fakultas Teknik Pertambangan di UFRI, dan Oke. juga saya mengambil S1 di Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Mhm. Eh, karena memang sejak sekolah saya menyukai pelajaran-pelajaran eksat, Mhm. dan Pantas sekarang jago banget menghitung-hitung proyek gitu ya. sebenarnya lebih pada teknis ya, Hmm. karena kita latar belakangnya teknik. Walaupun bidang teknik itu macam-macam, ada sipil, ada Mhm. arsitek, ada tambang, ada tanah, geodesi. Tetapi prinsipnya ilmu teknik itu satu sebenarnya, Hmm. basicnya. Dan itu salah satu modal juga saya Oke. menjadi wali kota. Akhirnya saya bisa masuk sedikit ke aspek teknis, walaupun Hmm. tidak mencampuri. Ya. Tapi setidaknya saya bisa gunakan sebagai pisau analisis untuk Oke. mengecek keterangan-keterangan staf, apakah ini keterangan jujur atau hanya sekedar asal Bapak senang Iya. atau gimana pokoknya. Nah, ini yang seperti Pak Ahok kemarin, secara teknis sangat menguasai. Kalau Hmm, di sini mungkin Pak Andi Harun ini gitu. ya. Kemudian saya latar belakang pekerjaan banyak banget. Mhm. Pernah aktif di jurnalis juga Oke. ketika awal-awal Jadi Republika. pernah menjadi wartawan ya, Bang ya? Pernah. Oke. Saya memiliki sertifikat eh, pelatihan wartawan tingkat nasional, Mhm. ditandatangani langsung oleh Pak Yaakob Utama, Mhm. Ketua PWI Pusat pada saat itu. Oke. Tapi seiring dengan tuntutan pekerjaan, saya memulai pekerjaan di tambang, Hmm. karena latar belakang pendidikan saya kan sarjana teknik pertambangan. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga pernah menekuni usaha di ya masuklah sebenarnya itu kategori energi alternatif, yakni Hmm. briket. Oke. Tetapi kemudian berselang berapa lama kemudian saya aktif di politik, Mhm. juga seiring dengan bertambahnya umur, di mana kita aktif di
di tambang itu membutuhkan fisik yang cukup prima, dan saya menganggap bertambahnya umur saya, kemudian anak-anak juga memerlukan perhatian, Oke. saya memutuskan untuk membuat usaha, lalu di sisi lain saya melanjutkan pendidikan, Sambil di legislatif waktu itu ya? ya, dan udah mulai masuk di partai politik. Nah, kalau masuk di politik itu boleh dibilang kebetulan, bisa juga disebut sebagai sebuah kecelakaan sejarah. Gimana ceritanya itu, Bang? Ya, waktu 98 saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu. Tiba-tiba 98 itu memanggil teman-teman aktivis di Jakarta, memanggil saya kembali ke Jakarta untuk masuk dan bersama-sama di pergerakan mahasiswa Oke. yang kemudian pada akhirnya melahirkan reformasi. Saya pilihannya tidak banyak. Saya kembali ke pangkuan keluarga. Tapi di sisi lain saya ditawarin menjadi aktivis politik di partai politik baru pada saat itu. Partai apa yang pertama kali Pak Wali terjun? Partai Amanat Nasional, dan saya ditunjuk sebagai salah satu inisiator pendirian Partai Amanat Nasional di Kalimantan Timur. Oke. Dan akhirnya kita bentuk di seluruh wilayah Kaltim. Waktu itu belum pisah ya, Kaltara. Ya. Ya, kita bentuk, lalu kemudian pada beberapa tahun berikutnya saya menjadi ketua PAN, bahkan sempat dua periode menjadi ketua PAN. Dan saya menjadi anggota DPRD tahun 99 itu dari Partai Amanat Nasional. Sebanyak 2 periode dari PAN. Selanjutnya sampai sebelum jadi wali kota saya menjadi anggota DPRD selama 5 periode. Ya, waktu itu ada dinamika di PAN soal pemilihan gubernur sebenarnya. Iya. Dan Bapak dipecat ya waktu itu rasanya? iya, dipecat. Iya. Karena ada hal yang saya pertahankan, keputusan Rakerwil, dan saya tidak akan mengulang itu karena itu cerita masa lalu. Saya mempertahankan prinsip dan saya diminta untuk mengubah keputusan itu. Jika saya tidak mengubah keputusan itu, maka kemudian saya menghadapi resiko pemecatan, dan saya lebih memilih menghadapi resiko itu daripada saya menabrak prinsip yang saya anut sendiri. Lalu masuk di Patriot. Tapi mohon maaf, sebelumnya Bang Andi ini kan rasanya pernah di Golkar juga ya? Setelah Patriot. Oh, setelah Patriot. Oke. Patriot itu saya sempat menjadi anggota DPRD dari Patriot, di DPRD Kaltim, dari Dapil Samarinda juga. Cuma pada pemilu berikutnya Patriot tidak masuk parliamentary threshold, mengharuskan tidak bisa lanjut mengikuti lagi pemilu pada pemilu periode berikutnya. Pada saat itu sebenarnya pengen istirahat, pengen jadi lawyer, untuk tekuni lawyer. Tapi kemudian ada ajakan kawan-kawan dari Partai Golkar, dan saya juga diajak oleh salah satu petinggi Golkar di Jakarta, dan beliau adalah senior saya yang tidak bisa saya punya banyak kata untuk menolaknya, dan akhirnya saya menerima, dan kembali saya maju lagi di DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Samarinda lagi dan terpilih. Kemudian ada dinamika di Bontang dan di Musda Golkar di provinsi. Ketika itu ketuanya Ibu Rita, Pak Mukmin. Pak Mukmin. Lalu kemudian ada dinamika di internal dengan Ibu Rita sampai pada Musda berikutnya, dan ya saya menghadapi lagi resiko namanya pemecatan, dan
tidak ada masalah karena begitulah di politik. Kadang-kadang ada kejutan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ini saya menarik nih soal pemecatan. Nah, kemarin kita kalau flashback sedikit saat belum pasangan calon belum ada tahapan untuk daftar di KPUD, itu kan kemarin sempat itu juga dinamika politik itu luar biasa, termasuk yang dialami Bang Andi sendiri di Partai Gerindra gitu. Itu kan banyak waktu itu tuh asumsi atau wacana yang berkembang di masyarakat gitu. Kalau Andi Harun sudah dipecat nih dari Gerindra gitu. Dan itu cukup lama itu berjalan gitu. Jadi semua kasak-kusuk ya, walaupun tidak ada yang berani menyuarakan secara gamblang gitu, tapi yang berkembang di masyarakat atau itu ramai sekali, santer sekali. Oh, Andi Harun dipecat gitu. Nah, ini sebenarnya kok tiba-tiba injury time ya, hamin kurang berapa begitu secara mengejutkan, partai-partai yang notabene selama ini dianggap kurang mendukung gitu, tiba-tiba merapat begitu. Bahkan sekarang Bang Andi sama Pak Saifuddin Zuhri menjadi satu-satunya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Samarinda gitu. Itu ceritanya seperti apa? Sebelum saya jawab ke situ, saya ingin menjelaskan satu hal penting, karena sering juga di framing orang bahwa saya itu kutu loncat partai. Saya tidak pernah dalam sejarah saya berpolitik meninggalkan partai. Yang ada saya dipecat, atau partai itu tidak lolos parliamentary threshold. Di PAN saya dipecat, Patriot tidak lolos parliamentary threshold, di Golkar saya dipecat, kemudian di Gerindra ya masuk. Nah, menjawab tadi itu, saya nggak dipecat. Saya cuma diganti posisi ketua DPD oleh Partai Gerindra. Dan dijabat sekarang oleh Pak Budi Satrio Djiwandono. Dan seperti jawaban saya di berbagai media, saya tetap kader Partai Gerindra, saya loyal dan patuh pada kebijakan yang dibuat oleh partai, terutama oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, sekaligus Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi posisinya clear, saya adalah kader Partai Gerindra yang loyal apapun keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai, apalagi keputusan itu dibuat oleh Ketua Umum. Itu keadaan yang sesungguhnya tuh. Jadi sekarang ini hubungan Bang Andi sendiri dengan Mas Budi atau dengan Pak Prabowo atau dengan mungkin kader atau pimpinan parpol yang lain seperti apa? Dengan Gerindra lancar-lancar saja, tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma satu. Kalau dulu saya ketua DPD, sekarang saya anggota biasa, kader Partai Gerindra. Relasi saya dengan Pak Budi normal, hampir tiap minggu, bahkan beberapa kali dalam satu minggu itu saya berkomunikasi dengan beliau. Dan seperti yang saya tegaskan pada berbagai media bahwa saya tetap membantu, bersedia membantu, saya tetap akan menjadi bagian untuk mensukseskan kepemimpinan Pak Budi Satrio Djiwandono sebagai Ketua Partai Gerindra Kaltim. Kira-kira nih Pak Budi nanti akan turun kampanye nggak untuk pilkada di Kaltim ini, termasuk untuk Bang Andi sendiri? Harusnya turun, tapi kan kita juga harus memahami beliau adalah ring satu lah istilahnya ya di persiapan pelantikan presiden terpilih kita di 20 Oktober. Apalagi beliau juga langsung sebagai keluarga presiden terpilih, beliau ponakan Pak Presiden, dan beliau banyak sekali ditugaskan oleh Pak Prabowo, presiden terpilih, terutama dalam tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan hubungan luar negeri, sehingga kita akhir-akhir ini sering ke luar negeri menemani presiden terpilih untuk hubungan luar negeri gitu, sehingga kalaupun misalnya Mas Budi atau Pak Budi tidak berkesempatan untuk hadir kampanye, kita sangat bisa memaklumi karena kesibukan beliau sehari-hari baik sebagai anggota DPR RI
lebih-lebih kesibukannya di dalam rangka membantu presiden terpilih dalam segala hal menuju pada pelantikan presiden Kapan bulan terakhir Oktober. komunikasi dengan Mas Budi, Bang? Malam Rabu yang lalu. Oh, masih malam Rabu yang lalu. Ya. Oh, oke. Nah, kira-kira dari Pak Prabowo sendiri dalam hal ini untuk apa namanya di seluruh daerah atau termasuk Kalimantan Timur, ada nggak pesan khusus yang disampaikan terkait dengan pilkada ini? Oh, Hal-hal yang ingin dicapai gitu. Atau it, harus seperti apa framingnya dari partai enggak. sendiri? Kalau Gerindra itu manifestonya jelas kan, semua keputusannya, semua kader wajib melaksanakan dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab, termasuk keputusan partai dalam hal pilkada. Dan kita diajarkan dari dulu, dididik dari dulu, untuk saling membantu, bekerja sekuat-kuatnya, untuk bisa memenangkan, mensukseskan event-event politik termasuk pilkada. Di seluruh Indonesia, tak terkecuali itu Kaltim. Dan keputusan itu dibuat, tidak ada pilihan lain bagi kader Partai Gerindra untuk tidak loyal dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar keputusan Partai Gerindra soal pilkada di Kaltim bisa sukses. Kira-kira seberapa besar sih, Abang, pengaruh Pilpres kemarin dengan pilkada sekarang ini? Tentu ada pengaruhnya. Seberapa besar persentasenya tentu berkaitan juga dengan faktor-faktor lain. Selama keputusan partai itu dijalankan dengan baik, karena kalau soal pilkada ini tidak menyangkut tentang Partai Gerindra sendiri. Di sana ada elemen atau faktor kandidat, baik menyangkut tentang bagaimana ia bisa menggunakan media kampanye dengan benar, kemudian mengaktifkan semua elemen pemenangan, kemudian menyambungkan semua relasi jejaring pemenangan, lantas memilih model atau metode kampanye yang berkesesuaian dengan maunya rakyat, maunya masyarakat. Tidak terkecuali juga tentang isu-isu penting, isu strategis. Itu sebabnya saya sering mengatakan gini, pilkada itu bagaimana ruang publik itu diisi sebanyak-banyaknya sebenarnya adalah ekspresi kemauan masyarakat. Ekspresi masalah-masalah yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai ruang publik politik ini menuju pilkada lebih banyak diisi oleh atau dipaksakan dijejali dengan opini justru dari elit. Sehingga bisa terjadi gap nih antara ruang aspirasi publik dengan maunya elit. Justru sebaliknya harus dibalik, partisipasi publik rakyat dalam ruang politik menuju pilkada diberi keleluasaan sebesar-besarnya dan kemudian elit menangkap itu sebagai aspirasi politik bagi dirinya, bagi kandidasi, sehingga ketemu tuh dan pada akhirnya insya Allah pasti akan mendatangkan respect positif dari masyarakat. Ya. Oke, Bang. Tadi kan Abang sampaikan kalau Gerindra tidak sendiri. Tapi ini saya lebih cenderung ke dukungan dari partai politik lain. Abang kan secara tanda petik aklamasi gitu ya, didukung semua partai yang duduk di parlemen gitu. Dan itu nanti kan ada juga sebuah wacana atau secara apa namanya persepsi gitu ya. Persepsi kalau ini nanti kalau partai politiknya yang mendukung terlalu gemuk, itu kan otomatis akan banyak program dari parpol-parpol itu yang harus ditampung. Nah ini sebenarnya nanti akan memperumit atau mempermudah dalam proses menjalankan kebijakan nanti? Iya, fakta membuktikan kan sebenarnya dukungan partai politik pada periode pertama juga kan cukup sangat besar. Iya. Tapi masyarakat termasuk para jurnalis, NGO bisa melihat bagaimana saya bisa mengendalikan dominasi partai pada
rel hukum, rel aturan yang tidak menabrak koridor yang semestinya. Dan relasi yang saya bangun dengan partai politik itu relasi yang seimbang, relasi yang fair, sehingga bagi saya di periode kedua ini dukungan banyak partai politik ini tidak ada sedikit pun yang saya khawatirkan karena teman-teman partai politik juga tahu bagaimana karakter saya berpolitik. Walaupun kemarin sempat ya Bang ya, terjadi sedikit tarik-menarik soal RT/RW, ingat nggak? RT? RT/RW. Oh iya. Itu kan dinamika yang bisa juga kita, ternyata seperti ini gitu. Iya. Ya, saya tidak melihatnya itu sebagai dinamika yang berasal dari partai politik. Itu lebih pada personal yang memang juga berasal dari partai politik. Dan dinamika itu saya kelola dengan baik, dengan bijak. Pada akhirnya kan kemudian berjalan dengan lancar dan kita memiliki RT/RW yang baru. Walaupun dengan dinamika yang lumayan menguras energi waktu itu ya Bang ya. Nah ini sedikit berbicara tentang kepemimpinan nih Bang. Ini kebetulan tadi Abang baru bahas bagaimana memanajemen atau mengelola koordinasi dan sebagainya. Jadi kan kalau kita tahu selama ini kan Bang Andi ini selalu penuh semangat dan menggebu-gebu kalau berkisah atau bercerita tentang perubahan, tentang pembangunan, mungkin juga tentang organisasi. Nah ini kan sementara kita tahu bahwa masalah di Kota Samarinda ini cukup lumayan dinamika dan problematikanya sangat complicated gitu. Mungkin kalau secara kita orang awam gitu, mungkin kalau diajak berbicara masa depan aja yang agak sulit itu udah lelah gitu. Tapi sejauh ini saya lihat Bang Andi ini nggak ada lelah-lelahnya gitu. Mungkin sebenarnya seperti apa Abang mempertahankan mental kepemimpinan seperti itu? Atau mungkin bisa dikasih... Jadi pintar atau tidak pintarnya seseorang, bijak atau tidak bijaknya seseorang menghadapi tantangan, masalah, itu amat bergantung bagaimana pertimbangan yang kita pakai, serta respon kita menyikapi tantangan dan dinamika itu. Kalau kemudian kita bisa mengelolanya dengan baik, memahami itu sebagai sebuah perkara peristiwa yang harus dilewati, lalu mendorong kita untuk membuat rumusan-rumusan baru terhadap dinamika-dinamika baru yang muncul, maka kemudian ya kita happy-happy aja. Jadi menjaga stamina mental agar tetap bersemangat dalam memimpin. Iya. Itu sangat dipengaruhi bagaimana kita membuat pertimbangan dan bagaimana kita memiliki respon terhadap masalah itu. Jadi kalau saya ambil contoh, Yuni misalnya ngejelekin saya nih, dan itu saya sampai berita itu kepada saya. Kalau saya kemudian membuat respon negatif itu, maka kemudian yang tampak semua negatif. Tapi kalau kemudian saya bijak meresponnya dan membuat pertimbangan bahwa ya bisa saja saya sebagai wali kota ada banyak kekurangan, baik termasuk sebagai pribadi, ada banyak hal kekurangan, walaupun ada beberapa hal juga yang baik. Ya, terhadap kritikan, masukan, kemudian bahkan yang sangat ekstrim sekalipun, jika saya bijak meresponnya, atau jika kita memiliki pertimbangan yang seimbang, maka itu tidak membuat saya down, saya justru bersemangat untuk mencari solusi jika kritik ataupun titik di mana yang menjadi sorotan itu memang benar adanya. Ya. Jadi boleh dibilang semangatnya Abang ini semangat pemimpin muda ya Bang ya? Ya. Sebenarnya mohon maaf saya tidak berbicara usia, tapi kalau kita berbicara pemimpin muda dan pemimpin old itu mungkin lebih pada gaya memimpinnya seperti tadi. Biar kita muda, tapi kalau kita memimpinnya sebentar aja udah diajak membahas hal-hal yang krusial udah lelah, itu mungkin biar usianya muda itu bisa dianggap tidak mudah. Ya itu penting Yun, karena
semua perhatian publik itu tertuju pada pemimpin. Ya. Kalau pemimpinnya tidak bersemangat, bagaimana mungkin rakyat bisa kita ajak untuk bersemangat? Oke. Tapi kalau pemimpin kita itu punya semangat, maka semua tantangan kita bisa lalui secara bertahap. Bahkan bisa jadi partisipasi publik, partisipasi masyarakat akan menjadi modal energi baru bagi kita untuk mengurai semua tantangan dan dinamika yang kita hadapi dalam proses kepemimpinan itu. Oke. Bang, ini masih berbicara ke manajemen kepemimpinan nih. Kan saya juga sering menangkap ada anggapan atau tanggapan atau bahkan wacana di luar sana itu kalau selama Abang memimpin atau misalnya berjalannya pembangunan atau akselerasi yang terjadi, akselerasi pembangunan yang terjadi di Kota Samarinda itu sejauh ini sebenarnya motornya itu masih secara personality ke Abang gitu, sebagai seorang Andi Harun gitu kan, belum secara maksimal, artinya lembaga-lembaga yang ada di bawah Abang termasuk bawahan Abang itu belum secara secara menyeluruh atau secara total mengikuti langkah atau gerak Abang gitu untuk bergerak cepat. Misalnya Abang mau ngajak lari dia masih jalan, Abang mau ngajak jalan dia masih merangkak, mungkin seperti itu. Nah, gimana tanggapan Abang dengan itu? Jadi mereka meletakkan tolok ukur pembangunan, oh itu kan karena masih Andi Harunnya aja belum berhasil nih, Andi Harun ini untuk mengajak lembaga-lembaga di bawahnya ini untuk ngikutin gayanya dia gitu. Gimana nih Bang menurut Abang? Manajemen kepemimpinannya seperti apa? Ada benarnya kalau gerakan yang kita buat itu belum menjadi gerakan kolektif seluruh jajaran pemerintah kota. Akibat itu juga menjadi wajar jika masih ada kesan bahwa ini yang masih terkesan gerakan ini masih di titiknya wali kota gitu ya. Kenapa? Kenapa saya anggap wajar? Karena saya juga harus bersabar. Bersabar untuk membangun teamwork ini. Mengapa harus bersabar? Karena birokrasi pemerintah itu yang saya hadapi ketika menjadi wali kota adalah birokrasi yang sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun. Dengan budaya bekerja, dengan etos kerja yang sudah menggangren gitu ya, begitu bisa. Jadi maksud saya gini, kita tidak hanya bisa sampai pada performance appraisal ya, penilaian kinerja terhadap staff dan seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah, tapi saya ada punya kewajiban untuk melakukan yang disebut dengan istilah performance development, membangun kinerja, membangun kualitas kinerja, dan itu butuh waktu, Yun. Saya harus sabar tuh. Nggak bisa saya tiba-tiba kemudian dalam jangka waktu 3 tahun kepemimpinan ini, saya bisa mengubah segalanya, apalagi mentalitas, apalagi karakter, apalagi semangat. Saya harus tahu timingnya dan saya harus bersabar, karena kalau enggak malah bisa terdemotivasi kan. Jadi ada tahapan yang harus saya lalui, ada waktu yang saya harus butuhkan lagi, mungkin sedikit lagi, untuk melakukan performance development terhadap seluruh jajaran di lingkungan pemerintah kota. Tapi hari ini yang saya mau katakan, secara general, mulai dari birokrat paling atas nih, sekda, sampai jajaran paling bawah di jajaran kelurahan, itu mereka udah tahu, oh visi wali kota kita ini begini, sehingga butuh lari cepat. Apalagi saya kan memang tipologinya strike to the point. Ya, misalnya nih kalau ada jalan yang berlubang, saya ngajarkan, saya mendidik mereka, kita nggak usah terlalu banyak rapat. Udah jelas rusaknya berapa meter kali berapa meter. Nggak usah rapat, sekarang langsung dihitung berapa sih butuh pasirnya, berapa butuh semennya, lalu tentukan jadwalnya kapan dibaikin. Karena rapat berkali-kali juga memboroskan anggaran kan. Betul.
Ya pakai snack lah, pakai makan lah. Yang bisa kita selesaikan hanya satu kali meeting, kenapa harus 2-3 kali gitu? Model-model kepemimpinan seperti inilah sebenarnya yang mulai kita perkenalkan. Yang tadi saya katakan, saya harus bersabar untuk ini menjadi sebuah gerakan kolektif. Jadi saya sebenarnya sedang mempertontonkan showcase model gitu. Showcase model. Ya. Oke. Showcase model bahwa kita merespon bidang ini begini pendekatannya. Merespon sektor ini begini pendekatannya. Jadi itu yang kita mau bangun. Tapi kami sadar betul, saya sadar betul bahwa ini harus gradual. Jadi kira-kira ya sedikit lagi waktu, mungkin kalau Tuhan menakdirkan saya kembali memimpin kota Samarinda di periode yang kedua, ya mungkin di tahun pertama kedua sudah clear soal ini. Bang, siapa sih pemimpin inspiratif yang menginspirasi Abang? Saya selalu berinspirasi pada pemimpin yang berangkat dari nol, berangkat dari hal-hal yang bersifat keberhasilan dia, keterpanggilan dia pada hal-hal yang bersambung pada rakyat kecil. Oke. Saya bukan yang sudah ada privilege. Enggak. Karena saya juga akan berangkat dari sana. Okay. Saya membaca baik dan mengikuti bagaimana Mahatma Gandhi, bagaimana Soekarno, bagaimana Bung Hatta, tokoh-tokoh besar kita di zaman dahulu. Saya pelajari betul, dan pemimpin yang mau sukses itu harus benar-benar belajar soal sejarah. Supaya ia bisa memahami denyut-denyut perjuangan terhadap rakyat. Ya, kira-kira kalau kita itu bisa ngambil sedikit pelajaran dari sana, supaya kepemimpinan itu tidak selamanya pragmatis. Tapi ada hal soal kemanusiaan, ada soal hal ekososiologis yang harus kita urusin di masyarakat. Wah, seandainya semua pemimpin punya pola atau mindset yang seperti ini, betapa idealnya ya, gitu. Masih belajar semua juga. sendi, gitu. Masih belajar. Ini kan Bang Andi sama Pak Saifun Juhur ini dihadapkan dengan kotak kosong. Bolehkah dibuka sekarang strateginya menghadapi kotak kosong itu seperti apa? Sebelum saya jawab itu begini, ini kalau boleh saya bersumpah ya, demi Allah saya nggak pernah punya sedikit pun pikiran, apalagi desain rencana untuk kotak kosong. Ada partai yang saya nggak mendaftar kan, ya saya nggak usah sebut karena tidak kurang elok, dan kami sebenarnya berharap demokrasi di Samarinda itu khususnya pada pilkada juga berlangsung seperti di daerah lain. Karena nggak mungkin saya punya pikiran apalagi mendesain itu. Saya adalah berlatar belakang aktivis. Sedikitnya saya punya jejak perjuangan pada penguatan demokratisasi. Yang insya Allah itu rasanya terlalu berat untuk saya hianati. Tetapi dalam perjalanan politik, karena memang harus begitu mekanismenya, harus dapat dukungan partai politik, secara pelan-pelan hampir semua partai politik menginginkan berjuang bersama-sama. Tidak mungkin juga saya tolak, karena justru kalau saya tolak itu kan kesombongan politik namanya kan. Pakai mahar nggak, Bang? Saya nggak ingin berapologi, tapi kalaupun pakai biaya politik ya, mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan sayalah yang paling murah. Bahkan ada beberapa partai politik yang sama sekali tidak pakai mahar. Oh, Insya Allah. Ya, bahkan partai politik besar ini itu tidak pakai mahar. Ya mungkin tidak dijumpai partai politik ini di tempat lain, pencalonan pada kandidat, tapi
saya dengan jujur di hadapan publik ini saya katakan, partai-partai tergolong besar itu bahkan tidak sama sekali bermahar, tidak. Ini karena kenapa? Mungkin kecocokan visi, lalu kemudian saya bahkan terakhir mengatakan, apa enggak kira-kira mencalonkan kandidat lain? Atau karena mungkin kesulitan sudah mencari sosok yang memang untuk berpeluang menghadapi Bang Andi mungkin? Saya lebih melihat bahwa tentu kan saya selalu menempatkan saya faktor elektabilitas itu di ketiga. Ya, saya paling pertama dulu kesesuaian visi. Kesesuaian visi, kemudian kesamaan pengetahuan kita terhadap bagaimana mengelola kota ini. Dan barulah kemudian pertimbangan faktor elektabilitas. Dan makanya ada dinamikanya juga. Nggak semua pada waktu yang bersamaan partai politik itu tiba-tiba datang bergabung kan. Nah, ini sebenarnya dinamikanya ini yang pengen saya tahu gitu. Mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu ya. Cerita sedikit aja Bang, dinamika perjalanannya kemarin sampai ujung-ujungnya akhirnya ke-11 partai politik itu merapat semua gitu. Sebenarnya dinamikanya lebih pada kan dramatis penentuan wakil. Ini yang belum pernah terungkap ke publik. Iya. Baik. Mungkin kembali lagi ke apa namanya? Pembangunan ya Bang ya. Jadi kita tahu PR Kota Samarinda ini kan masih banyak. Masih banyak sekali. Sejauh ini 1 periode Abang memimpin seperti apa namanya infrastruktur terus digenjot, tapi sampai sekarang kan belum tuntas tuh. Iya. Ya, nah maksud saya gini, terkait dengan pembiayaan, anggaran, kalau selama ini kita berpatokan dengan APBD kita itu kan mungkin tidak bisa mencukupi ya, ya Bang ya. Jadi apa ini yang apa namanya gerakan-gerakan apa yang Abang lakukan untuk menggenjot pembiayaan itu? Misalnya kan kalau kita tahu bahwa pemerintah provinsi itu sejauh ini merupakan wakil dari pemerintah pusat. Mereka mengharmonisasi apa dan sebagainya. Nah, apakah Abang nanti merasa yakin akan bisa nanti siapapun nanti misalnya Abang duduk lagi di periode kedua ini terus pilkada untuk provinsi, untuk Kaltim gitu akan terpilih gubernur gitu kan. Sejauh mana nanti Abang akan mengharmonisasi supaya mendapat porsi anggaran yang spesial secara Samarinda ini kan sebagai ibu kota ya. Iya. Gitu. Tapi sebelum saya jawab itu ada tadi yang belum tuntas saya jelasin. Oh ya, silakan. Keputusan partai politik mencalonkan saya itu bisa jadi kita harus hargai karena kenapa? Setidaknya ada 3, walaupun sebenarnya banyak, tapi yang saya bisa validasi 3. Hasil riset dan survei dari 3 lembaga kredibel menempatkan saya di mana hasil risetnya mayoritas masyarakat Samarinda masih menginginkan saya untuk memimpin kembali kota Samarinda, walaupun tidak 100%. Angka paling tepatnya 88,6%. Masyarakat Samarinda masih menginginkan saya untuk kembali memimpin wali kota. Ada sebahagian kecil yang mengatakan tidak, dan sebahagian lagi mengatakan tidak tahu. Tapi mayoritas, angka persisnya 88,6%. Ini tepatnya survei yang siapa Bang? Lembaga LSI DNIJA, kurang lebih angkanya sama Pusdeham, begitu pula yang terakhir itu Smart Politika. 3 lembaga ini mengindikasikan kuat hasil surveinya seperti itu. Yang saya maksud adalah semua partai politik membuat keputusan berkesesuaian dengan maunya masyarakat yang terpotret dalam survei tersebut. Justru sebaliknya adalah kalau ada partai politik yang membuat keputusan yang tidak berkesesuaian dengan maunya masyarakat, justru itu yang bisa jadi problem. Ya, jadi saya kira partai politik yang pada akhirnya membuat keputusan mendukung saya, mencalonkan kembali saya dan Pak Saifuddin Zuhri, itu adalah keputusan yang berkesesuaian dengan
hasil penelitian, hasil riset menggambarkan maunya masyarakat yang tadi 88,6% itu. Justru masalah nanti partai politiknya responnya dari publik jika ia membuat putusan yang tidak sesuai dengan tidak itu. merefleksikan keinginan Ya, masyarakat. jadi argumentasi kenapa kemudian di Samarinda saya dan Pak Saiful Nijuri adalah paslon tunggal misalnya, cukup beralasan dan ada basis argumentasinya. Walaupun aspirasi soal kotak kosong juga harus kita hargai, kita harus hormati sebagai sebuah alternatif bagi masyarakat. Nah, soal pertanyaan berikutnya tadi bahwa bagaimana strategi di dalam mengatasi semua problem pembangunan dengan keterbatasan anggaran. Tugas wali kota atau kepala daerah manapun tidak hanya pandai belanja. Ya, kalau pandai belanja saja yang nggak perlu tinggi-tinggi amat syaratnya untuk jadi wali kota. Yang paling utama juga pandai mengorkestra seluruh sumber daya agar APBD itu makin tahun makin bertambah, pendapatan asli daerah kita makin meningkat, dan satu yang kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita ini pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, 8,62%. Melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi itu sekitar 6%, nasional 5,3%, Samarinda pertumbuhan ekonominya 8,62%. Inflasi di bawah rata-rata nasional. Angka ini menunjukkan semua elemen di kota Samarinda telah bekerja secara kolaboratif. Walaupun kita sadari bahwa memang masih banyak PR yang menjadi tugas kita bersama di masa-masa yang akan datang. Tapi kondisi ini, performance ini minimal kita harus pertahankan. Ya, terasa bagaimana di Samarinda pembangunan bisa kita lakukan secara masif. Kemudian kegiatan ekonomi bergerak dengan baik di tengah kelesuan ekonomi global dan nasional. Tapi kita mampu bisa bertahan dan malah trennya naik. Termasuk tadi yang disampaikan di awal bahwa kita mampu membuat potensi lapangan kerja lebih dari 10.000. Sekarang kayaknya kurang lebih sekitar 17.000. Dan ini menandakan bahwa ekonomi kita bergerak positif, dan itu yang paling penting. Di samping sektor-sektor kebutuhan dasar terus kita benahi, yang walaupun kita sadar bahwa masih memerlukan peningkatan dan masih ada PR. Contoh misalnya air bersih, contoh misalnya banjir. Banjir memang belum tuntas. Publik melihat ada perubahan. Tapi jujur kami akui bahwa memang masih ada PR. Masih ada genangan di beberapa kawasan. Dan itu kita harus bagi sumber daya kita. Soalnya anggaran yang ada itu nggak bisa semuanya dipakai untuk menanggulangi banjir. Kita harus urusi kesehatan, kita harus urusi pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi berbagai prestasi sudah mendapatkan pengakuan nasional, bahkan global. Dunia udah melihat WWF sebagai sebuah organisasi berkelas skala internasional, mengundang saya menjadi pembicara dan kita dapat penghargaan. Baru aja beberapa hari yang lalu kita, Kota Samarinda, dari organisasi internasional kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota berketahanan iklim. Kita juga mendapat kehormatan menjadi pembicara di Water Forum di Bali. Setelahnya saya diundang lagi menjadi pembicara di City Summit di Singapura. Ini ada di Selandia baru, ada di Eropa. Tapi karena bersamaan dengan pilkada saya nggak bisa memenuhi semuanya. Semua apresiasi global itu dan nasional membuktikan bahwa
asesmen yang dilakukan pada tingkat global maupun nasional melihat tren positif pembangunan di Kota Samarinda menjadi sangat faktual dan terang sekali. Bahwa kita masih ada PR, iya. Gitu. Bang, ini yang nggak boleh kita lewatkan ini, soal ini, perhatian atau konsentrasi program-program yang sudah Abang jalankan selama ini atau untuk ke depan visi misi nanti. Sejauh mana keberpihakannya kepada kesetaraan gender, Bang? Kita tahu bahwa sekarang ini banyak data, bahkan mungkin bukan di Samarinda tapi di Balikpapan apa dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di Samarinda juga akan terjadi banyak ternyata bermunculan perempuan-perempuan itu powerless gitu ya. Jadi butuh perhatian atau butuh sentuhan. Banyaknya orang tua single sebagai ibu yang bekerja, Gojek yang bekerja, itu ada beberapa penelitian yang menghasilkan itu gitu, bahwa ternyata kayak Gojek-Gojek itu banyak juga perempuan. Terus saat saya tanya, oh ternyata dia orang tua tunggal gitu. Itu banyak gitu. Dan sejauh mana sih program itu nanti yang Abang terapkan atau minimal salah satunya itu akan berpihak kepada perempuan baik secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis gitu, Bang? Kalau yang secara ekonomi kita sudah menjalankan. Tapi sekali lagi tentu masih ada kekurangan. Sebenarnya kami harapkan dana 15 miliar misalnya yang kita taruh di Bank Kaltim-Tara dalam bentuk kredit bertuah. Kredit itu kredit tanpa agunan, juga tanpa bunga. Kita harapkan sebenarnya dipakai dan digunakan oleh kaum perempuan, terutama ibu-ibu yang single parent tadi, yang pengen punya usaha, dan itu benar-benar dana dari pemerintah yang kita tempatkan di Bank Kaltim-Tara. Tapi di samping itu kita melakukan aliansi strategis dengan mitra. Contohnya misalnya dengan PT PNM, itu BUMN, dan dia punya program yang sekarang sudah 30.000 kelompok penyaluran dana. Tapi basisnya kelompok, bukan personal, basisnya kelompok usaha. Apa namanya itu, Bang? Kalau nggak salah, di bawah Disperindak atau enggak, di bawah atau... PNM. Oh, PNM. PNM. Itu udah sampai pada angka 30.000 kelompok, dan kelompok itu semuanya adalah kelompok ibu-ibu. Itu dari APBD juga ya? Enggak, itu dari dukungan pendanaan dari BUMN. Tapi semuanya adalah warga Samarinda. Ya. Dan beberapa minggu lalu kita sharing di Balai Kota untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi fasilitas ini agar bisa menjadi lebih banyak lagi kelompok ibu-ibu yang bisa memanfaatkannya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa maksimal ya, Bang ya. Dan mungkin terakhir ini, tidak terasa kita udah melewati batas waktu, tapi nggak apa-apa. Tolong dong pesan Abang untuk pemuda-pemuda ini, untuk kelompok muda ya, yang ingin menjadi pemimpin. Apa nih kiat-kiatnya buat mereka? Begini, kita harus perkuat basis karakter kita. Sekarang agak sedikit mengkhawatirkan kalau ini terus berlanjut, bahwa kita punya generasi itu sedikit-dikit bicara tentang perlunya healing. Ya, cengeng gitu ya, Bang. Ya. Jadi kita harus menghindarkan diri dari menjadi generasi yang mudah healing atau generasi healing, padahal tantangan itu di depan mata. Saya tadi bicara di LAN. Kita jangan sampai merasa kuat padahal kita sesungguhnya rapuh. Itu yang saya sebut dengan illusion of strength. Illusion of strength. Ya, kita seolah-olah solid padahal kita rapuh. Kita seolah-olah kuat, seolah-olah kaya padahal sebenarnya nggak kaya.
seolah-olah mampu, padahal sebenarnya kita nggak mampu. Kemudian, apalagi kalau disertai, kita tampak seolah-olah seperti bisa mengontrol semua keadaan, padahal tidak. Itu yang saya sebut dengan istilah illusion of control. Kita harus benar-benar mempersiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang kuat, perkuat basis pengetahuan kita, perkuat keterampilan kita, dan jangan lupa perkuat attitude kita, sikap perilaku kita. Itu yang sering saya sebut sebagai soft skill. Kejujuran, ketulusan, keikhlasan, ingin membangun diri sendiri, dan di samping mengadaptasi terhadap semua kemajuan kita. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali ini pesannya Pak Wali Kota untuk generasi muda, generasi Z, milenial. Kalau milenial udah lewat kali ya, generasi Z ya sekarang ya. Jadi sebenarnya kita pengen ngobrol lagi yang lebih panjang lebar, cuman waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan kegiatan serupa ya Pak Wali ya. Ya, saya kira gitu, karena saya melihat hostnya juga belum puas, belum berhasil mengorek semua ya. Tapi saya dari tadi udah ngelirik waktu terus. Baik, Sobat Busam ID, Pak Wali Kota terima kasih banyak. Saya terima kasih loh sama Busam ID ini, luar biasa media ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu media alternatif utama bagi seluruh masyarakat Kaltim, tidak hanya di Samarinda. Terima kasih Pak Wali sudah menyempatkan diri ke studio Busam ID yang apa adanya ini walaupun di tengah kesibukan. Sobat Busam ID, sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum.